Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat negatif dan kalimat tanya pada saat lampau atau pada waktu lampau atau past tense. Sebelum kita lanjutkan, saya hanya ingin mengingatkan pada pelajaran sebelumnya, untuk membuat kalimat positif dalam bentuk past itu ada 3 cara. Yang pertama, kita menggunakan to be. Contohnya, I was happy atau they were happy. Cara kedua, menggunakan regular verb atau kata kerja beraturan. Contohnya, you worked hard atau we worked hard. Ini untuk regular verb atau kata kerja beraturan. Bentuk ketiga, bentuk past, bisa kita gunakan atau bisa kita menggunakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Contohnya, she wrote a letter atau he wrote a letter. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membuat kalimat negatif dan kalimat tanya? Baik, kita bahas yang pertama, kalimat negatif dan tanya menggunakan to be. Kalimat negatif dan tanya menggunakan to be. Contoh kalimat positifnya, I was happy. Saya bahagia. Nanti kita ubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Kemudian yang kedua, you were happy. Kamu bahagia. Kemudian yang ketiga, they were happy. Mereka bahagia. Ini semuanya kalimat positif. Nanti kita akan ubah menjadi kalimat negatif dan tanya. We were happy. Kami bahagia. She was happy. Dia bahagia. He was happy. Dia bahagia untuk laki-laki. Kemudian yang terakhir, it was happy. Kita ubah dalam bentuk kalimat negatifnya. I was happy menjadi I was not happy. Saya tidak bahagia. You were happy. Kamu bahagia. Kita ubah menjadi kalimat negatifnya. You were not happy. Kamu tidak bahagia. Kemudian, they were happy. Mereka bahagia. Diubah menjadi kalimat negatif menjadi they were not happy. Mereka tidak bahagia. Kemudian, we were happy. Kami bahagia, diubah menjadi kalimat negatif menjadi we were not happy. Kami tidak bahagia. She was happy menjadi she was not happy. Dia tidak bahagia. He was happy menjadi he was not happy. Dia tidak bahagia. Dan yang terakhir, it was happy berubah menjadi it was not happy. Dia tidak bahagia. Nah, ini untuk kalimat-kalimat negatif dalam bentuk past tense menggunakan to be. Oke, kalau tadi kita ubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, sekarang kita ubah kalimat positif menjadi kalimat tanya. I was happy, positifnya, kalimat tanyanya menjadi was I happy? Apakah saya bahagia? Was, to be-nya dikedepankan. Kemudian you were happy untuk positifnya, kamu bahagia. Kemudian kita buat kalimat tanyanya menjadi were you happy? Apakah kamu bahagia? They were happy. Positifnya, mereka bahagia. Kita ubah menjadi kalimat tanya menjadi were they happy? Apakah mereka bahagia? Lihat, to be-nya kita kedepankan. Kemudian, we were happy menjadi were we happy? Apakah kami bahagia? She was happy menjadi was she happy? Apakah dia bahagia? He was happy menjadi was he happy? Apakah dia bahagia? Kemudian yang terakhir, it was happy menjadi was it happy? Apakah dia bahagia? Kemudian yang kedua, kalimat negatif dan tanya kita gunakan regular verb. Yang tadi pertama kita gunakan to be, sekarang kita gunakan regular verb atau kata kerja beraturan.
Kalimat positifnya I worked hard. Kemudian ini kita sudah belajar sebelumnya ya. You worked hard. Kemudian they worked hard. We worked hard. Kemudian she worked hard. He worked hard. Dan it worked hard. Kita ubah menjadi kalimat negatif. I worked hard menjadi I didn't work hard. I didn't work hard. Atau I did not work hard. Saya tidak bekerja keras. You worked hard. Kita ubah menjadi kalimat negatif. You did not work hard. You did not work hard. Anda tidak bekerja keras. Kalimat positifnya they worked hard diubah menjadi they did not work hard. They did not work hard. Mereka tidak bekerja keras. Kemudian kalimat positif we worked hard, kami telah bekerja keras, diubah menjadi kalimat negatif we did not work hard. Kami tidak bekerja keras. Kemudian she worked hard diubah menjadi she did not work hard. Kemudian he worked hard diubah menjadi he did not work hard. Dan yang terakhir, it worked hard diubah menjadi it did not work hard. Oke, sekarang kita ubah menjadi kalimat tanya dari kalimat positif di atas. Misalnya, I worked hard, kita ubah menjadi kalimat tanya menjadi did I work hard? Apakah saya telah bekerja keras? Sekali lagi, I worked hard diubah menjadi kalimat tanya menjadi did I worked hard? Kita lihat ada perubahannya. Kita tambahkan did, kemudian work-nya kita ubah dari penambahan ed diubah menjadi bentuk pertama kata kerja work. Kemudian you worked hard diubah menjadi kalimat tanya did you work hard? Apakah Anda telah bekerja keras? They worked hard diubah menjadi did they work hard? Did they work hard? We worked hard diubah menjadi did we work hard? Apakah kami telah bekerja keras? Kemudian she worked hard diubah menjadi did she work hard? Did she work hard? Apakah dia perempuan telah bekerja keras? Kemudian he worked hard diubah menjadi did he work hard? Kemudian yang terakhir it worked hard diubah menjadi did it work hard? Yang ketiga, kita akan membuat kalimat negatif dan tanya menggunakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Seperti biasanya, kita ambil kata kerja bentuk pertamanya write, bentuk keduanya wrote. I wrote a book. Saya telah menulis buku. Ini kalimat positifnya. You wrote a book, they wrote a book, they wrote a book, she wrote a book, he wrote a book, dan it wrote a book. Ini semuanya bentuk irregular verb dari kata kerja bentuk pertama write. Oke, kalimat positif ini kita akan ubah menjadi kalimat negatif bentuk past. I wrote a book menjadi I did not write a book. Saya tidak menulis sebuah buku. You wrote a book kita ubah menjadi you did not write a book. They wrote a book menjadi they did not write a book. Mereka tidak menulis sebuah buku. We wrote a book diubah menjadi kalimat negatif. We did not write a book. She wrote a book menjadi she did not write a book. He wrote a book diubah menjadi kalimat negatif. He did not write a book. Dan yang terakhir, it wrote a book diubah menjadi it did not write a book. Untuk kalimat tanya, cara mengubahnya seperti ini. I wrote a book kita ubah menjadi did I write a book? Apakah saya telah menulis sebuah buku? You wrote a book
kita ubah menjadi did you write a book? They wrote a book, kita ubah menjadi kalimat tanya. Did they write a book? We wrote a book, kita ubah menjadi did we write a book? She wrote a book, kita ubah menjadi did she write a book? He wrote a book, kita ubah menjadi did he write a book? Dan it wrote a book, kita ubah menjadi did it write a book? Kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif untuk bentuk pas, atau kalimat positif menjadi kalimat tanya dalam bentuk pas, maka di sini ada beberapa aturan atau beberapa rumus yang sederhana. Pertama, untuk kalimat negatif dan tanya menggunakan to be. Oke, kita kalimat negatifnya dulu. Subjective pronoun yang kita sudah belajar sebelumnya, I, you, they, we, she, he, dan it, tinggal ditambahkan dengan was atau were, ya, sesuai dengan subjective pronounnya. Kemudian ditambahkan dengan not, ditambahkan dengan kata adjective atau kata sifat. Ini untuk rumus kalimat negatif. Contohnya, I was not happy. I di situ adalah subjective pronoun, was atau were. Jadi I tentu pasangannya dengan was, bentuk lampau. Kemudian ditambahkan not, ya, kemudian ditambahkan kata sifat atau adjective, happy. Jadi I was not happy. Untuk kalimat tanya, kita menggunakan rumus was atau were, to be-nya, ya, to be lampau, was atau were ditambah dengan subjective pronoun I, you, they, we, she, he maupun it, ditambahkan dengan adjective atau kata sifat. Ini bentuk tanya. Contohnya misalnya, was I happy? Apakah saya bahagia? Ini kalimat tanya dalam bentuk pas. Kita lihat was di situ adalah to be, kemudian ditambahkan dengan subjective pronounnya I, dan ditambahkan kata adjective atau kata sifat happy. Was I happy? Sudah langsung menjadi kalimat tanya. Kemudian yang kedua, untuk kalimat negatif dan tanya menggunakan regular verb atau kata kerja beraturan. Rumusnya, subjective pronoun I, you, they, we, she, he maupun it tinggal ditambahkan did not atau didn't, ya. Did not atau didn't sama saja ditambahkan dengan verb one, verb bentuk pertama. Sekali lagi, subjective pronoun ditambahkan dengan did not atau didn't sama saja ditambahkan dengan verb one atau verb bentuk pertama. Ini untuk kalimat negatif. Contohnya, you did not work atau you didn't work. You di situ adalah subjective pronoun, kemudian did not atau didn't, kemudian ditambahkan dengan work, verb one. Untuk kalimat tanya, diikuti saja rumusnya, did ditambahkan dengan subjective pronoun dan ditambahkan lagi dengan verb one. Contoh kalimatnya, did you work? Kita perhatikan, did, kemudian ditambahkan subjective pronounnya you, kemudian ditambahkan verb one atau verb bentuk pertamanya work. Kemudian untuk kalimat negatif dan tanya menggunakan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb, rumusnya subjective pronoun ditambahkan dengan did not ditambahkan dengan verb one. Ini untuk membentuk kalimat negatif. Sebenarnya sama saja dengan bentuk kedua, ya. Untuk kalimat negatif dan tanya menggunakan regular verb, sama saja rumusannya. Contoh kalimatnya, we did not write. We did not write. Kita lihat subjective pronounnya adalah we, kemudian did not ditambahkan did not, kemudian ditambahkan verb bentuk pertama, yakni write. Seperti kita tahu bahwa verb bentuk kedua dari write adalah wrote. Oke, tapi di rumusannya kita gunakan verb one atau verb bentuk pertama.
Kemudian untuk membentuk kalimat tanya, mudah saja kita tinggal tambahkan did di depannya, kemudian ditambahkan subjective pronoun, ditambahkan dengan verb one. Contoh kalimatnya, did we write? Kalau kita perhatikan untuk regular verb maupun irregular verb, rumusannya sama, baik untuk kalimat negatif maupun kalimat tanya. Untuk kalimat negatif adalah subjective pronoun, kemudian ditambahkan did not atau didn't, ditambahkan verb one untuk kalimat negatif. Untuk kalimat tanya sama juga, yakni did ditambah subjective pronoun, ditambahkan dengan verb one atau verb bentuk pertama. Jadi, untuk kalimat regular verb maupun irregular verb, rumusannya sama. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua, yakni bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kalimat lampau atau kalimat past. Demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.